Selamat datang di channel GSA20. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum menonton video GSA20, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Ora komen, ora keren. Ayo cari tempat yang nyaman, jangan memikirkan mantan karena kita harus memikirkan masa depan. Gak usah banyak curhat, langsung saja disikat. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name. Film berawal dari hutan lindung yang saling kejar-kejaran dengan hewan buaya yang mengeluarkan cahaya di punggungnya. Karena punggungnya seperti ekor buaya, maka aku sebut monster hitam buaya. Kemudian monster buaya hitam menyerang Lindung, dan Lindung dengan cepat menghindari serangan monster buaya hitam. Dan Lindung melompat ke udara. Lindung pun mengeluarkan guntur petirnya untuk menyerang monster buaya hitam. Monster buaya hitam berhasil menghindar, dan monster buaya hitam menyerang ke arah Lindung. Dan Lindung berhasil menghindar. Lindung menggunakan monster buaya hitam untuk pijakan berlompat. Lindung kewalahan melawan 3 monster buaya hitam. Lindung terus menghindari serangan monster buaya hitam, dan Lindung berhasil membunuh salah satu monster buaya hitam. Kedua monster buaya hitam menyerang Lindung satu persatu. Lindung masih melawannya. Satu persatu salah satu monster buaya hitam menyerang Lindung dari belakang. Dan Lindung terkena cakaran di bahunya. Lindung kemudian mencekik monster buaya hitam dan melemparnya. Dan Lindung berhasil membunuh salah satu monster buaya hitam. Di saat melihat temannya terbaring tak bernyawa, monster buaya hitam takut dan melarikan diri. Di saat ingin kabur, tiba-tiba teman Lindung, Singa Merah, datang dan langsung menghadang monster buaya hitam. Singa Merah langsung menyerang monster buaya hitam. Kemudian monster buaya hitam terbaring lemas. Lindung yang kagum dengan kekuatan tubuh guntur matahari. Ketika Lindung mengaguminya, tiba-tiba si kucing hitam muncul dan bertanya, apa itu tubuh guntur matahari? Kucing hitam memberitahu kepada Lindung, itu hanyalah percikan guntur kecil saat Lindung berlatih tubuh guntur. Lindung menjadi semakin kuat. Kucing hitam memberitahu, jika kamu menguasai tubuh guntur perunggu, maka monster yang lemah seperti tadi tak bisa melukaimu. Di saat mereka berdua berbicara, tiba-tiba ada petir yang menyambar-nyambar. Lindung yang melihat petir, kemudian Lindung pergi mengajak si kucing hitam dan si merah. Lindung berpikir ingin berlatih tubuh guntur yang besar. Si merah yang lagi menikmati hewan monster buaya hitam, si merah pun ikut pergi. Lindung dengan si kucing hitam lari sekuat tenaga untuk mencari tempat yang tinggi untuk dijadikan latihan Lindung, tetapi si merah yang melihat monster buaya hitam kebingungan ingin ikut Lindung atau mengejar monster buaya hitam. Lindung yang sudah melihat kalau ada bukit yang sangat tinggi. Di saat Lindung ingin memanjat, si kucing hitam bertanya, apa kamu sudah gila ingin naik ke bukit itu biar tubuh kamu disambar petir? Nyawa kamu bisa melayang, kata si kucing hitam. Lindung yang ingin menjadi kuat, Lindung tak mendengarnya. Kemudian Lindung langsung naik ke bukit itu. Di
Saat Lindong sampai di atas bukit, Lindong dan si kucing hitam langsung disambut dengan petir yang menyambar. Di pinggiran mereka, si kucing hitam ketakutan karena ini petir yang sangat kuat. Kucing hitam menasihati Lindong, "Apa kamu benar-benar ingin melakukannya? Jika takut bahaya, maka tidak akan mendapatkan kekuatan," kata Lindong. Lindong yang sudah bertekad, Lindong langsung melepas bajunya. "Jangan khawatir, aku masih bisa menahan guntur ini," kata Lindong. Si kucing hitam berkata, "Kegilaanmu dalam berkultivasi aku suka itu," kata si kucing hitam. Kemudian si kucing hitam menghilang karena ada petir yang mau menyambar Lindong. Kemudian Lindong yang tahu langsung mengeluarkan guntur petir dan Lindong langsung menahannya. Karena kekuatan petir terlalu kuat, Lindong tak kuat menahannya. Kemudian si kucing hitam yang bersembunyi di belakang batu memberitahu Lindong, "Bocah, cepat gunakan tubuh guntur besar untuk menyerap kekuatan guntur." Kemudian Lindong langsung menggunakan tubuh guntur untuk menyerapnya. Si kucing hitam mengagumi kekuatan guntur langit yang sangat hebat. Si kucing hitam mengetahui kalau akan ada kekuatan guntur langit yang semakin kuat dan Lindong yang tak kuat menahannya. Lindong terpental dan terbaring. Lindong yang sudah bertekad ingin menjadi kuat, kemudian Lindong bangun dan menyerap guntur langit. Di saat Lindong kesulitan menyerapnya, Lindong menggunakan jimat roh untuk menyerapnya yang ada di kening Lindong yang bercahaya. Itu kemudian guntur langit berhasil diserap oleh Lindong. Dan Lindong terbaring lemas karena kekuatan guntur langit yang diserap Lindong sangat kuat. Lalu si kucing hitam mendekat ke arah Lindong dan si kucing hitam berpikir apakah Lindong sudah mati. Si kucing hitam kemudian mendekat ke jantung Lindong untuk mengetahui masih hidup atau tidak. Ketika si kucing hitam mendengarkan detak jantungnya, si Lindong tiba-tiba terbangun dan si kucing hitam kaget. "Dasar bocah, bikin aku kaget. Aku kira kamu sudah mati." "Tenang saja, aku tak akan mati semudah itu, dasar ceroboh." Si kucing hitam berbicara pada Lindong, "Tetapi kamu bisa berpikir menyerap guntur langit dengan menggunakan jimat roh. Cara itu memang lebih baik dari yang sebelumnya," kata si kucing hitam. Dan Lindong mencoba kekuatannya. Kemudian Lindong kagum dengan kekuatan yang dia miliki. Tetapi Lindong belum bisa membuka meridian yang terakhir. "Meskipun aku sudah menyerap guntur langit, tetapi belum bisa mencapai tubuh guntur perunggu," kata Lindong. Kemudian si hitam berkata, "Kamu pikir semudah yang kamu bayangkan untuk melatih tubuh guntur besar kelas 1, meskipun tubuh guntur perunggu di lapisan pertama, tetapi bisa membentuk pusaran energi dalam tubuh dan juga menyerap energi langit dan bumi. Dan juga harus mengembleng tulang dan tubuh. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu semalam." Lindong yang mendengarnya tidak sabar untuk mendapatkan tubuh guntur perunggu sebelum sampai di Kabupaten Dahuang. "Aku harus bisa melatih tubuh guntur perunggu, biar tubuh aku menjadi kuat. Dengan kekuatan yang kuat aku baru bisa memiliki kesempatan mendapatkan jimat leluhur," kata Lindong. Ketika Lindong dan si hitam ingin pergi, di saat Lindong mau pergi, Lindong menoleh ke belakang. Lindong kaget karena si merah tidak ada. Si hitam berkata, "Dasar harimau serakah, dia pasti berburu monster di hutan untuk melakukan terobosan. Jadi dia membutuhkan banyak monster." Kemudian Lindong bertanya pada si hitam, "Kapan Anda kembali ke ranah 3 penciptaan?" Si hitam menjawab, "Ranah 3 penciptaan apanya? Aku sudah gak memperdulikan itu lagi." Dan tiba-tiba Lindong mendengar auman si merah dan Lindong pun pergi mencari dari mana suara itu.
Kemudian diperlihatkan si merah yang sedang dikepung beberapa orang yang ingin menangkap si merah. Pemimpin mereka berkata, harimau piton api ini cukup menarik. Pimpinan mereka bernama Diun. Diun menyuruh untuk menangkapnya dan mengikatnya. Di saat si merah mau ditangkap, si merah melawannya. Kemudian si merah terikat kakinya dan si merah berusaha untuk melepaskannya dengan menggigitnya. Si merah mencoba melawannya dan berhasil membuat 2 orang terpental. Kemudian Diun menyuruh orang-orangnya untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Dan si merah berhasil ditangkap. Diun senang karena ini hewan langka. Diun menyuruh untuk orang-orang untuk membawanya dan pulang untuk diperlihatkan pada ayahnya. Diun berkata, sudah terikat masih saja mau melawan. Aku harus melatihmu dengan baik. Dan tiba-tiba Lindong muncul dengan meluncurkan 4 pisau untuk melepaskan ikatan si merah yang mengikat kakinya. Dan pisau yang diluncurkan Lindong mengenai sasaran. Dan orang-orang itu terpental dan jatuh. Beraninya ikut campur urusan. Cepat keluar, jangan sembunyi, kata Diun. Dan Lindong pun muncul. Lindong langsung bertanya pada si merah, apa kamu baik-baik saja? Diun yang kaget dengan kedatangan Lindong disebut dengan Diun anak liar. Kamu datang dari mana? Lindong berkata dengan marah, kalian menyerang temanku seenaknya, bahkan kalian sudah membuat temanku kesakitan. Jadi harimau piton api itu milikmu. Diun berkata pada Lindong, lebih baik kamu jual harimau itu padaku, akan aku bayar dengan harga yang tinggi. Lindong tak mendengarkan perkataannya. Kemudian Lindong mengajak si merah pergi. Diun yang tak terima karena perkataannya tak dianggap. Kemudian Diun menyuruh menyerangnya. Salah satu pengawalnya menghentikannya dan memberitahu jangan diperbesar masalah ini. Biar saya yang berbicara, kata si pengawal. Kemudian si pengawal merayu Lindong, tuan, berapapun yang Anda inginkan pasti akan kami bayar. Karena keluarga Dayang banyak uang untuk membeli harimau piton api. Kami pasti akan membuat Anda puas. Kemudian Lindong yang belum pernah mendengar keluarga Dayang. Lindong kemudian pergi. Diun yang tak sabar mendengar omongannya. Diun menyuruh pengawalnya untuk menyerang dan Lindong dengan mudah mengalahkannya. Kemudian Diun yang melihat pengawalnya dikalahkan satu persatu. Kemudian Diun melawan Lindong dengan tombaknya dengan jurus cahaya Asura. Kemudian Lindong juga dengan cepat mengeluarkan tombak dan saling mengadu kekuatan. Kemudian Diun terpental, tombak milik Diun menancap ke tanah. Kalian masih saja bersikeras ingin mengambil temanku. Lalu Lindong mendekat ke arah tombak. Kemudian Lindong mengambil tombak milik Diun dan mencobanya. Lindong mengagumi tombak milik Diun. Aku ambil tombak ini sebagai permintaan maafmu. Kemudian Diun berteriak, kembalikan tombak Asuraku. Di saat Lindong pergi, tiba-tiba ayah Diun datang dan berkata, adik kecil mohon tetaplah tinggal. Lindong yang tak mendengarnya. Kemudian ayah Diun langsung menyerang Lindong. Pertarungan mereka imbang. Lindong mengetahui kalau ayah Diun sudah mencapai ke ranah penciptaan Ki, tahap awal. Diun langsung memberitahu pada ayahnya. Dia tidak hanya mengambil mangsaku, tetapi dia juga mengambil tombak Asuraku. Diun disuruh mundur dengan ayahnya. Kemudian ayah Diun menguji bakat Lindong. Pantas saja mereka bukan lawanmu, tetapi terima kasih sudah memberi mereka pelajaran. Aku harap saudara bisa mengembalikan tombak Asura itu, kata ayah Diun. Boleh saja, tidak masalah, kata Lindong. Asalkan ditukar dengan 20 pil yuan murni, maka akan aku kembalikan. Diun yang tak terima menyuruh semua orang untuk menyerangnya dan membunuhnya.
把大家招呼过来，干掉这小子。 Kemudian ayah Diun tertawa, hanya 20 pil yuan murni. Tanpa banyak bicara, ayah Diun langsung memberinya. Anggap saja ini sebagai permintaan pertemanan dariku. Apa adik kecil ini bisa memberitahu namanya jika bertemu lain kali? Lebih enak memanggilnya, kata ayah Diun. 小兄弟可否告知姓名，也方便。 Junior tidak terlalu terkenal, maka tidak perlu menyebutkan namanya, kata Lindong. Kemudian Lindong memberikan tombak Asura dan Lindong berpamitan pergi. Diun berkata pada ayahnya, mengapa ayah tidak membunuhnya jika aku melawannya? Akan memakan waktu yang lama, karena anak itu sebentar lagi mencapai kerenah penciptaan Ki. Lagian ada sesuatu yang lebih penting. 必然会费些时间。我们现在还有更紧急的。 Lindong yang bersembunyi di belakang pohon mendengar perkataan Diun yang memberitahu ayahnya kalau Diun mendapatkan sumber guntur dari binatang kristal guntur. Lindong yang sudah mengetahui kalau ada yang aneh. Akhirnya kecurigaan Lindong terungkap dan Lindong bingung apa itu binatang guntur kristal. Kemudian si hitam muncul yang ternyata masih ada hewan kristal guntur di sini. 没想到这里会出现雷炎金兽。你想， Si hitam memberitahu pada Lindong jika kamu bisa mendapatkan kekuatan gunturnya maka kamu bisa berlatih tubuh guntur perunggu. Lindong yang mendengarnya kaget, tunggu apalagi, ayo kita temukan binatang kristal guntur sebelum ditemukan oleh mereka. Lindong yang sudah tak sabar lagi, kemudian Lindong diberitahu kekuatan satu ekor binatang kristal guntur sama dengan praktisi di ranah penciptaan Ki. Dengan kekuatanmu sekarang tak bisa melawannya. 实力恐怕 Di saat Lindong kebingungan bagaimana cara untuk mengalahkannya, kemudian Lindong teringat kalau ada Diun yang juga mencarinya. Kemudian Lindong memanfaatkan mereka. Kemudian Lindong mengikuti jejak mereka. Diun yang sudah sampai di mana tempat binatang kristal guntur berada. Diun memberitahu ayahnya kalau binatang kristal itu ada di bukit sana. 爹，雷源金兽就在那里吗？ Kamu benar, kata ayah Diun. Binatang kristal guntur akan dipromosikan malam ini. Karena keberhasilan pemburuan malam ini, masalah ini bukan hanya menyangkut diriku yang bisa melangkah ke ranah manifestasi, juga menyangkut keluarga Di yang bisa menaikkan statusnya atau tidak. Kemudian ayah Diun menyuruh pengawalnya pergi. 爹，操！ Kalau kamu tidak ada, Paman Cao mungkin kamu sudah mati. Sekarang kamu harus menjadi dewasa dan kamu akan menjadi pendampingku malam ini untuk merebut sumber guntur bersama-sama. Tenang saja, aku akan menanganinya. Mereka pun pergi dan diikuti oleh Lindong. Lindong yang mengetahui kalau keluarga akan bertindak malam ini. Kemudian si hitam muncul. Ternyata binatang kristal guntur akan dipromosikan malam ini. Jika dipromosikan pasti akan lebih kuat, kata Lindong. Si hitam menjawab, tidak juga, malah akan menjadi lemah. Keluarga ini sangat licik, dia sengaja melakukan ini, kata si hitam. 果然是只老狐狸，故意挑了这个。 Lindong kemudian berkata pada si hitam, aku harus mendapatkan sumber guntur. Itu kemudian mereka bertiga mengintai binatang kristal guntur yang sedang menunggu petir untuk meningkatkan berkultivasinya. Lindong yang baru pertama melihat binatang kristal guntur, Lindong kaget, apakah ini binatang kristal guntur? Si hitam memberitahu, ini akan segera dipromosikan. Kemudian petir datang dan langsung menyambarnya. Diun bertanya pada ayahnya, ayah kapan sumber gunturnya muncul? Lindong kagum yang melihat binatang kristal guntur. Dia itu manusia atau monster, kata Lindong. Dia pasti gagal dipromosikan. Jika ingin dipromosikan itu bukan hal yang mudah, kata si hitam. Kemudian binatang kristal guntur menerima sambaran yang ketiga. Dan itu adalah sumber guntur yang sangat kuat. Dan binatang kristal guntur berhasil menahannya.
Lindong yang tidak tahu bahwa binatang kristal guntur itu lebih kuat, dan Lindong berkata kalau begini binatang kristal guntur pasti mati. Ketika Lindong mengetahui bahwa binatang kristal guntur belum mati, dan binatang kristal guntur yang menerima petir binatang kristal guntur langsung mengeluarkan sayapnya dan aumannya. Lindong kagum dengan kekuatan binatang kristal. Kemudian si hitam memberitahu Lindong, bocah, lihat itu sumber guntur. Di saat binatang guntur mau menyempurnakan dan tiba-tiba orang-orangnya ayahnya Dyun menangkap binatang kristal guntur. Semua orang suruhannya ayahnya Dyun dengan mudah dikalahkan oleh binatang kristal guntur. Ketika ayahnya Dyun melihat orang-orangnya yang kewalahan, kemudian ayahnya Dyun bertarung dengan binatang kristal guntur. Mereka saling beradu kekuatan. Ayahnya Dyun meremehkan kekuatan binatang kristal guntur. Di saat ayahnya Dyun ingin mengambil inti kekuatan guntur yang berada di atas bukit, kemudian binatang kristal guntur dengan cepat melempar ayah Dyun ke tanah dan kaki binatang guntur menginjak dada ayah Dyun. Kemudian binatang guntur mengeluarkan kekuatan untuk menghabisi ayah Dyun. Ayah Dyun menahan serangan dari binatang kristal guntur. Sang ayah menyuruh Dyun untuk mengambil sumber guntur. Di saat Dyun ingin mengambilnya, didahului Lindong yang sudah lama menunggu kesempatan ini. Kemudian Dyun terjatuh. Terima kasih sudah menonton video channel GSA20. Kalau ada kata-kata yang salah, GSA20 minta maaf yang setulus-tulusnya dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.